Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master pada Sinopel bagian 1101. Bagi yang belum bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Jika tidak, dalam kehampaan mata iblis banteng emas itu dingin dan ada kejutan di matanya. Jelas baginya merupakan sebuah kecelakaan bahwa Qin Chen dapat lolos dari serangannya sendiri dan meninggalkan gua pada saat serangannya tiba. Suaranya bergemuruh seperti guntur bergema di antara langit dan bumi, berkembang dengan niat membunuh yang mengerikan. Selain iblis banteng emas ini, orang-orang yang sebelumnya telah dibeli pelajaran oleh Qin Chen juga nampak sangat malu dan terluka. Mereka menatap Qin Chen dengan mata yang marah, tetapi dengan ekspresi kegembiraan. Karena mereka tahu bahwa begitu iblis banteng emas itu bergerak, tidak peduli dari mana asal-usul anak laki-laki di depannya, maka dia tidak akan dapat bisa melarikan diri. Seharusnya kamu yang harus berlutut dan memohon belas kasihan, kata Qin Chen. Cari mati. Iblis banteng emas itu marah ketika mendengarnya dan menggelegar, kukunya melangkah keluar seperti lautan luas, menekan ke arah Qin Chen. Dan di atas kukunya itu cahaya keemasan dari langit mekar, seolah-olah itu dapat meledakkan dunia. Tekanan mengerikan ini turun dan langsung menyelimuti Qin Chen, dikelilingi oleh benang emas padat yang tak terhitung jumlahnya. Kamulah yang mencari kematian, kata Qin Chen. Segera roh naga di tubuhnya tiba-tiba didorong, lalu kemudian terlihat di seluruh permukaan tubuh Qin Chen serangkaian sisik-sisik naga mulai muncul dan dengan cepat menyelimuti seluruh tubuh Qin Chen. Raungan naga yang keras bergema di antara langit dan bumi. Tangan kanan Qin Chen berubah menjadi cakar tajam naga, dan lapisan cahaya dingin muncul di permukaan kulitnya. Cakar yang tajam membuat ruang di sekitarnya menjadi terbelah. Pada saat ini, aura Qin Chen tiba-tiba melonjak, menyebarkan ruang di sekitarnya langsung terpelintir dan terkoyak, dan kekuatannya juga tidak lebih lemah daripada iblis banteng emas. Saat berikutnya, kuku itu bertabrakan dengan cakar Qin Chen dan langit bergetar keras. Semua orang tidak bisa melihat di mana keduanya bertarung dan mereka semua mundur dengan ngeri, dengan ekspresi ngeri di mata mereka. Saya kemudian melihat cakar Qin Chen yang sangat keras berakar di langit, seolah-olah menutupi langit, merobek semua benang sutra emas yang ditampilkan oleh iblis banteng emas dan kemudian meledak dengan sebuah pukulan. Energi naga, apakah kamu dari suku naga Yalong? Kata iblis banteng emas. Dia nampak sedikit terkejut. Sebelumnya, Qin Chen dalam persepsinya, aura Qin Chen sangat lemah, tidak terlalu buruk. Akan tetapi sekarang, pihak lain mengeluarkan aura darah asli, berubah menjadi tubuh naga, dan langsung mengeluarkan aura yang menentang langit. Dan secara alami, naga memiliki status yang luar biasa di semua ras. Meskipun hanya klan Yalong, tetapi klan Yalong juga merupakan salah satu ras teratas. Orang lain juga memandang Qin Chen dengan kaget. Ternyata orang tersebut berasal dari klan Yalong. Yang disebut klan Yalong bukanlah suatu ras, itu melainkan suatu kelompok. Semua orang dengan darah naga bisa disebut klan Yalong. Ini adalah klan yang sangat menakutkan di antara klan monster, dan bahkan beberapa ahli teratas dari klan monster lahir dari klan ini. Bunuh, kata Qin Chen. Dia mengabaikan pihak lain dan tiba-tiba dia bergegas keluar menghadap iblis banteng emas itu. Di camp kultivator biasa ini, Anda tidak boleh bersikap rendah hati. Jika terlalu rendah hati, maka Anda akan dipermalukan. Satu-satunya cara adalah bertarung melawan satu sama lain. Mengaum, Qin Chen meraung, sisik naga di sekujur tubuhnya bersinar. Cahayanya bersinar dengan kelima cakarnya yang menonjol. Di saat yang sama, aura pedang yang sangat padat menyembur keluar dari cakar Qin Chen. 99 aura pedang mengelilingi tubuh Qin Chen, akar aura pedang yang mengandung jejak hukum yang kuat. Setiap kekuatan energi pedang ini begitu besar sehingga berubah menjadi pedang yang mencapai langit, menekan banteng emas. Kekuatan supernatural macam apa ini? Kata iblis banteng emas itu. Dia terkejut ketika melihatnya, dan kekuatan ini terlalu menakutkan. Namun kamu tidak bisa menyakitiku hanya dengan ini.
Kata iblis banteng emas itu, dia meraung dan kemudian dia berubah menjadi dewa banteng emas yang besar. Dua tanduk tajam di kepalanya meledak ke langit dan pelangi ilahi emas meledak, seolah-olah membawa dua gunung di bahunya bergegas menuju Qin-chen. Qin-chen menus dingin, dia pun memacu pedang dewa dan melihat pedang raksasa setinggi langit yang tak terhitung jumlahnya menebas, menghantam keras kepada iblis banteng emas. Dan tiba-tiba jalan emas dan garis jalan pada iblis banteng emas itu semuanya bergetar hebat. Oke, Qin-chen merutkan kening, kekuatan pedang ilahinya secara tak terduga gagal merobek pertahanan orang ini. Kekuatan bertarung iblis banteng emas ini cukup kuat. Hahaha, nah kamu tidak akan bisa menyakitiku, kata iblis banteng emas itu, dia meraung. Cahaya keemasan di tubuhnya berubah menjadi lubang campuran, dan kemudian itu berkumpul, bergabung ke dalam tanduknya, dan menembus ke arah Qin-chen. Melihat itu, Qin-chen tiba-tiba melambaikan tangannya. Segera 99 pedang tajam yang mengeluarkan aura kuno yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam sekejap. Dan kemudian seekor naga raksasa yang memancarkan aura mendominasi yang tak ada habisnya muncul di udara. 99 pedang tajam ini seperti 99 sendi tulang. Itu terhubung satu sama lain, membentuk tulang punggung naga. Mati. Iblis banteng emas itu bergegas menuju ke arah Qin-chen. Kekosongan di sisi ini pun memadat dalam sekejap. Pedang naga mengaum ke langit. Qin-chen mengguncang tubuhnya dan menghindar dalam sekejap sambil melihat naga besar berbentuk pedang dari kejauhan. Mengaum. Naga itu pun mengaum tanpa suara dan marah. Iblis banteng yang terkena serangan Qin-chen juga meraung hampir pada saat yang bersamaan. Dia pun menampilkan teknik rahasia bakatnya. Dan kejutan emas yang mengerikan menyapu dan langsung mengenai pikiran Qin-chen. Aku bahkan tidak takut dengan serangan jiwa ahli yang mulia bumi. Bagaimana aku bisa takut dengan seranganmu? Kata Qin-chen, matanya acuh tak acuh. Dan dia tiba-tiba menahan rahasia bakat iblis banteng emas ini. Meskipun iblis banteng emas ini kuat, namun itu hanyalah puncak yang melapana. Jauh lebih rendah daripada pria berbaju hitam sebelumnya. Di saat yang sama malah serangan Qin-chen lah yang berhasil melukai banteng emas itu. Tidak, ini tidak mungkin, kata iblis banteng emas itu seraya memandang Qin-chen yang tenang dan bangga tidak jauh dari sana dengan marah. Dengan satu pukulan, dialah yang justru terluka dan jejak darah segera tumpah dari sudut mulutnya. Melihat itu di sekitar nampak banyak orang di camp kultivator biasa tercengang. Apa yang mereka lihat? Iblis banteng emas itu sebenarnya terluka. Dia adalah salah satu master terbaik di camp kultivator biasa ini kecuali komandannya. Tetapi saat ini dia benar-benar terluka. Dalam beberapa pertempuran sebelumnya, hanya beberapa pertukaran akan tetapi iblis banteng emas itu terluka. Saat ini Qin-chen merasakan kelemahan aura dari iblis banteng emas itu, tetapi Qin-chen mengangguk diam-diam. Hampir seperti yang aku harapkan. Dalam basis kultivasi, iblis banteng emas itu berada di puncak yang mulia pana jauh lebih unggul daripada Qin-chen. Dan lawannya juga adalah alien prasejarah dengan aura yang luar biasa. Jika Qin-chen menampilkan baju besi Haotian dan juga menampilkan berbagai kekuatan magis khusus, mungkin Qin-chen dapat dengan mudah membunuh lawan. Akan tetapi sekarang, bahkan tanpa hal-hal itu, Qin-chen yang telah berevolusi menjadi tubuh naga di bawah kekuatan gen menakutkan dari prasasti kristal batu nirwana, masih bisa melukai lawan. Terutama Qin-chen yang bergabung ke dalam 6 tubuh pedang reinkarnasi dan juga menunjukkan niat pedang yang tak ada habisnya. Niat pedang dari surga dikombinasikan dengan energi naga di tubuh Qin-chen yang membuat kekuatannya tidak banyak melemah setelah mengubah tubuh menjadi tubuh naga. Iblis banteng emas berlutut dan mohon ampun, mungkin masih ada cara untukmu untuk bertahan hidup, kata Qin-chen seraya memandang iblis banteng emas itu dengan dingin. Mendengar itu, semua orang di sekitar pun tentu saja terkejut. Biarkan iblis banteng emas berlutut, apakah anak ini gila? Ada rumor bahwa iblis banteng emas ini memiliki latar belakang yang kuat di camp kultivator biasa ini. Dia datang ke sini hanya untuk pengalaman klan iblis banteng. Saya khawatir orang di belakangnya itu sangat kuat. Beberapa orang juga berdiskusi di sekitar. Kamu ingin mati? Kata iblis banteng emas, dia terengah-engah dan dia meraung marah. Dan boom, dia pun datang ke arah Qin-chen lagi untuk menyerang dan membunuh. Akan tetapi Qin-chen tetap diam. Ekor naga itu menampar lagi ke arah iblis banteng emas, menyebabkan aura iblis banteng emas itu terus-menerus terkuras dan dia pun terlempar ke belakang. Setelah itu, Qin-chen lalu melompat dan berdiri di belakang iblis banteng emas itu.
Qin Chen meraih tanduknya dengan kedua tangan, memaksanya untuk berlutut. Apa? Iblis banteng emas itu pun meraung dengan marah. Cukup, berhenti. Tetapi pada saat ini sebuah suara dingin bergema. Itu bergemuruh, dan kemudian sesosok tubuh tiba-tiba muncul di langit yang jauh. Dan ketika sosok ini muncul, kekosongan antara langit dan bumi pun bergetar hebat. Dan langit dan bumi di sekitarnya bergemuruh dan menderu-deru, seolah-olah tidak mampu menahan tekanannya. Ahli Yang Mulia Bumi. Yang Mulia Bumi, Zhu Peng. Semua kultivator biasa yang berada di tempat kejadian pun memberi hormat kepada orang ini dengan sangat hormat, dengan ketakutan di mata mereka. Orang ini hanyalah salah satu raksasa dari camp kultivator biasa ini. Orang kuat dari penguasa di ranah Yang Mulia Bumi. Akhirnya muncul, kata Qin Chen seraya menatap ahli Yang Mulia Bumi yang bernama Zhu Peng itu, dan mata Qin Chen bersinar dengan sedikit cahaya. Tuan Zhu Peng ini adalah sosok di balik iblis banteng emas ini, dan benar saja pihak lain telah memperhatikan di sini. Ternyata senior Zhu Peng. Saya tidak tahu mengapa senior meminta junior untuk berhenti. Iblis banteng emas ini adalah master di camp kultivator biasa, dan dia ada di sini untuk menindas para rekrutan. Dan dia tidak bisa mengalahkan junior. Ngomong-ngomong, aku harus memberinya pelajaran. Kata Qin Chen, dia memberi hormat kepada Tuan Zhu Peng itu. Dia akan membeli pelajaran iblis banteng emas itu lagi. Namun kemudian dia pun berkata kepada Tuan Zhu Peng. Namun, sejak Tuan Zhu Peng berbicara, maka generasi muda ini akan memberikan wajah kepada senior Tuan Zhu Peng. Keluarlah, kata Qin Chen seraya menendang iblis banteng emas itu dengan keras, mengusirnya dari hadapannya. Seketika iblis banteng emas itu pun melayang ke belakang dan menghantam dinding di belakang, dan dia mengerang kesakitan. Anda, tatapan Tuan Zhu Peng nampak dingin. Qin Chen memberinya wajah di permukaan. Akan tetapi Qin Chen sebenarnya memberikan prestasi kepada dirinya sendiri di saat itu juga, dan ini sungguh berani. Namun sebagai komandan di ranah Yang Mulia Bumi, Tuan Zhu Peng secara alami tidak boleh menyerang Qin Chen dalam tampilan penuh di bawah mata semua orang. Ini akan menjadi saat ketika alam Dewa Piantin yang tersembunyi di medan perang 10.000 ras akan dibuka. Baru-baru ini, yang kuat di medan perang 10.000 ras seperti awan, dan mereka tersebar di camp. Kata Tuan Zhu Peng, dia berkata dengan dingin seraya menatap semua orang yang hadir, dan sosoknya pun tiba-tiba menghilang dari sana. Ayo, pergi. Iblis banteng emas juga membawa para bawahan-bawahannya dan pergi dari sana dengan rasa malu, seraya menatap Qin Chen dengan mata mereka yang sangat kesal. Sementara para master dari camp kultivator biasa lainnya di sekitar nampak juga memandang Qin Chen dengan rasa yang sangat takut, dan mereka pun melangkah mundur. Semua orang tahu bahwa orang ini telah menimbulkan ketidakpuasan kepada Yang Mulia Bumi, Zhu Peng. Sepertinya aku tidak bisa tinggal lebih lama lagi di camp kultivator biasa ini, kata Qin Chen. Tatapannya pun melirik ke dalam camp San Xiu dan matanya bersinar. Tapi aura yang aku tunjukkan sebelumnya harus membuat pihak lain menghilangkan keraguannya, kata Qin Chen. Xin kemudian berpindah saat ini nampak di tenda besar di kedalaman camp kultivator biasa. Nampak beberapa aura mengerikan sedang duduk di kursi yang panjang. Semua orang ini nampak meledak dengan aura yang ke langit, dan master klan Pangu yang sebelumnya bertarung melawan pria berbaju hitam pun juga ada di sini. Mereka semua adalah pemimpin berdaulat di camp kultivator biasa ini. Semuanya, bagaimana menurut kalian? Seorang lelaki tua membuka mulutnya dan tubuhnya terengah-engah. Ya, anak itu berasal dari klan naga, dan dia seharusnya tidak ada hubungannya dengan klan Kipura sebelumnya. Ketua klan Pangu nampak berkata dengan suara yang dalam. Ya, ketua marga Kripura, saya sudah menanyakannya. Di pasar gelap terdekat di sini ada anggota suku Kripurapto, dan itu pasti dia. Orang-orang di pasar gelap, mengapa orang-orang di pasar gelap datang ke camp kultivator biasa kita? Para ahli Yang Mulia Bumi itu berkata dengan nada yang sungguh-sungguh, suara mereka bergemuruh. Mereka tersembunyi di balik lapisan kabut, sosoknya menjulang. Kehampaan langit dan bumi seakan terbakar. Siapa yang tahu itu? Klan Kryptonis adalah ras netral, tapi camp kultivator biasa saya bukan tempat bagi dia untuk datang dan pergi sesuka hati. Ada banyak hal yang perlu dibicarakan. Apakah anak naga itu yang dicari oleh penguasa bumi Krypton itu? Tetapi itu mungkin tidak mungkin.
suku naga Yalong. Ini tidak ada hubungannya dengan dia, dan meskipun orang ini kuat, itu wajar. Tetapi mungkin bukan orang ini yang dikejar oleh klan Tripura itu. Kata Master Klan Pangu, dia berkata dengan sungguh-sungguh. Semua ahli yang mulia bumi ini adalah pemimpin di camp kultivator biasa ini. Sebelumnya, penguasa bumi berpakaian hitam mengejar dan membunuh Qinchen. Meskipun para pemimpin camp kultivator biasa ini tidak melakukan apapun, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka tidak memperhatikan masalah ini. Namun sekarang setelah melihat Qinchen adalah berasal dari klan suku naga Yalong, mereka pun sedikit ragu-ragu apakah orang ini dikejar oleh pria berbaju hitam atau tidak. Mungkinkah pria yang dikejar dan ingin dibunuh oleh pria berbaju hitam itu tidak memasuki camp kultivator biasa kita? Seorang komandan terkenal nampak berkata dengan keraguan di dalam hatinya. Sayang sekali, slip giok yang didaftarkan sebelumnya langsung dihancurkan oleh orang berbaju hitam itu. Dan jika tidak, maka itu akan sangat merepotkan. Satu demi satu suara bergema di dalam ruangan ini. Yah, tidak apa-apa, lupakan masalah ini. Selanjutnya akan menjadi hari di mana harta karun Dewa Piantin akan segera dibuka. Aku akan segera meninggalkan tempat ini. Jadi lebih baik kalian jaga tempat ini. Jika di hari normal, saya mungkin akan dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk menyelidiki ini. Akan tetapi sekarang tidak perlu membuang waktu di sini lagi. Kata Master Klan Pangu itu, dia berkata dengan acuh tak acuh dan boom, sosoknya pun langsung menghilang di sana. Dan saat kemudian, napas ini benar-benar menghilang seketika. Kembali kepada Qinchen. Cari rumah gua yang lain, kata Qinchen. Gua perkemahannya sebelumnya telah dihancurkan oleh iblis banteng emas. Namun untungnya, ada sejumlah besar rumah di gua di camp kultivator biasa ini. Dan Qinchen yang cepat menemukan gua yang baru. Prioritas utama adalah menyempurnakan cahaya 1000 tahun terlebih dahulu, kata Qinchen. Di dalam gua, Qinchen mematikan semua persepsi dari dunia luar. Dan dia pun tenggelam dalam pemurnian cahaya 1000 tahun. Shin berpindah di camp komando di kedalaman camp kultivator biasa. Nampak sepasang mata dingin menatap lokasi gua tempat Qinchen berada. Dalam hal ini, anak itu masih memiliki perasaan santai untuk memasuki kultivasi di rumah gua seperti orang yang baik-baik saja. Kata yang mulia bumi, Jupeng, dia merutkan kening. Namun entah kenapa dia selalu merasa ada yang salah dengan Qinchen, tetapi dia tidak tahu apa itu. Tuanku, tolong lihat iblis banteng emas. Saat ini di luar camp, salah satu pelayannya dengan hormat meminta untuk menunjukkan kepadanya. Biarkan dia masuk, kata Tuan Jupeng. Dia berkata dengan dingin, lalu dia pun duduk di kursi. Setelah beberapa saat iblis banteng emas masuk di luar camp, dia pun dengan hormat memberi hormat kepada Tuan Jupeng. Dan lalu berkata, Komandan Dewa Jupeng, kamu harus menjadi tuanku. Kata iblis banteng emas itu, dia sangat tertekan, namun dia menuruti perintah Tuan Jupeng sebelum pergi merekrut para pendatang baru. Namun siapa sangka reputasinya akan benar-benar rusak parah. Aku tahu tentang ini, kamu bisa kembali, kata Tuan Jupeng. Dia saat ini sangat kesal dan berkata secara langsung. Iblis banteng emas itu pun terkejut, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Tetapi hatinya sangat kecewa, dan dia pun berbalik untuk meninggalkan camp. Akhir-akhir ini kamu tatap terus anak itu. Dan jika anak itu melakukan gerakan sesuatu, beritahu aku secepatnya. Kata Tuan Jupeng. Dia memberi perintah kepada bawahannya. Setelah mengatakan itu, sosok Tuan Jupeng pun seketika menghilang dari sana. Setelah Tuan Jupeng pergi, nampak iblis banteng emas kembali ke ruangan. Kalian, apa yang dikatakan oleh Tuan Jupeng? Kata iblis banteng emas. Tuan Jupeng meminta kami untuk menatap anak itu, kata salah satu banteng emas itu. Oh begitu, kalian terus tataplah anak itu. Dan kalian juga harus memberitahuku ketika ada gerakan dari anak itu, kata iblis banteng emas. Ya baik tuanku. Kembali kepada Tuan Jupeng. Anak itu berani menyinggungku. Mari kita lihat bagaimana anak itu bisa mati, kata Tuan Jupeng. Dia secara alami tidak dapat melakukan apapun kepada Qinchen selama Qinchen berada di dalam camp kultivator biasa. Akan tetapi begitu Qinchen meninggalkan camp, akan sangat sulit untuk mengatakan apakah Qinchen ini masih bisa selamat atau tidak. Kembali kepada Qinchen, saat ini lingkaran cahaya terus-menerus mekar di tubuh Qinchen. Pada akhirnya sinar cahaya ini pun sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuh fisik Qinchen dan sepenuhnya terintegrasi dengan sel-sel di tubuhnya. Dari kejauhan, tubuh Qinchen seperti cahaya dan seluruh sosoknya menjadi transparan. Pada awalnya,
daging, darah, dan meridian di dalam tubuhnya sudah menjulang. Tetapi pada akhirnya, tubuh Qin Chen saat ini benar-benar transparan. Dia seperti menjadi manusia telanjang. Cahaya milenium. Ada lingkaran cahaya transparan samar di permukaan tubuh Qin Chen. Tubuh dan cahaya ini sepenuhnya terintegrasi, seolah-olah setiap sel tubuh telah menjadi cahaya. Kekuatan ini nampak sangat rahasia, namun kekuatan ini kuat dan itu tidak dapat diprediksi. Qin Chen pun menutup matanya, dia tenggelam di dalam kekuatan ini. Itu layak menjadi harta karun dari alam rahasia primitif alam semesta, kata Qin Chen. Dia menghela napas pelan. Cahaya 1000 tahun yang dikabarkan berasal dari alam rahasia primitif di alam semesta. Itu merupakan cahaya 1000 tahun ini, yaitu kekuatan ruang yang tersisa setelah alam semesta beroperasi selama ratusan juta tahun, membentuk bagian cahaya milenium. Setelah memahami cahaya 1000 tahun ini, Qin Chen langsung memahami konsepsi artistik ruang kosmik yang terkandung di dalam cahaya 1000 tahun ini, membuat tubuh fisik Qin Chen seketika tampak menyatu dengan ruang kosmik ini. Tentu saja ini hanyalah ilusi, namun ini menunjukkan bahwa Qin Chen telah membuat terobosan baru di dalam pemahaman konsepsi artistik alam semesta. Jika saya menyadari cahaya 1000 tahun ini sebelum pria berbaju hitam itu mengejar saya khawatir itu tidak akan bisa dilakukan dengan mudah. Bahkan jika saya tidak memasuki camp kultivator biasa ini, masih ada peluang bagi saya, kata Qin Chen. Dia menghela napas. Meskipun persepsi cahaya 1000 tahun ini tidak secara langsung meningkatkan tingkat kultivasinya, namun semakin dalam persepsi alam semesta, maka kekuatan Qin Chen secara alami menjadi semakin menakutkan, terutama ketika dia melarikan diri. Dengan ini, Qin Chen mampu berintegrasi dengan kehampaan dengan lebih sempurna selama penerbangan, dan bahkan menyembunyikan auranya. Ini juga lebih baik, dan ini tentu saja akan membuat kelangsungan hidup Qin Chen di medan perang 10.000 ras menjadi lebih aman. Sudah waktunya untuk pergi dari sini, kata Qin Chen. Matanya berkedip dan dia pun langsung keluar dari gua. Dia keluar dari camp dan dia tidak menyembunyikan sosoknya, dan sosok Qin Chen langsung terbang keluar dari camp kultivator biasa ini. Tuanku, anak itu telah meninggalkan gua dan sepertinya dia telah pergi ke luar camp. Begitu Qin Chen keluar dari gua, dia diawasi oleh banyak orang. Dan banyak orang itu pun cepat menyampaikan berita itu kepada iblis banteng emas. Bagus, segera beri kabar ini kepada Tuan Jupeng, kata iblis banteng emas. Dia berkata dengan penuh semangat. Dia pun mengguncang sosoknya dan menyapu ke kedalaman camp.